Sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang berjuang untuk kesembuhan ibunda tercinta. Kita panggil ini dia Mbak Angelina Sondah. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke Brownies. Sama. Sekarang kita berbicara tentang perjuangan Angelina Sondah yang menemani ibunda tercinta. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Berarti sekarang ini kondisi mama sendiri gimana, Mbak? Oksigennya udah ya. Di antara 96 sampai 99, heartbeatnya juga udah mulai bagus. Infeksinya alhamdulillah udah habis semuanya. Jadi kemarin fenomenanya itu Oke. Maaf. Kita pakai ini dulu, Mbak ya. Oh, ini ya. Nah, berarti mama sakit apa, Mbak? Jadi awalnya mama aku tuh kena infeksi radang tenggorokan. Nah, ternyata radang tenggorokan itu berimplikasi pada rasa sakit yang menimbulkan jantungnya jadi lebih cepat bekerja dan tensi darahnya naik. Nah, ketika tensi darah naik kan gangguannya langsung jadi komplikasi. Makanya yang kita pikir sederhana tuh hanya sakit tenggorokan, ternyata itu implikasinya tuh bisa sampai ke pecah pembuluh darah, jantung juga bisa stop bekerja. Alhamdulillah cepat penanganannya. Jadi saya bawa ke Rumah Sakit Pondok Indah awalnya langsung ICU karena darahnya kan tensinya 195 gitu. Terus heartbeatnya juga udah tidak baik. Nah, sempat sembuh, balik ke rumah 3 hari masuk ICU lagi. Jadi ya itulah perjuangannya. Oke. Berarti pas tahu pertama kali mama sakit ini Mbak Angel sendiri yang tahu atau memang ada yang kabarin? Jadi memang kan ada yang rawat. Kayaknya oma panas deh bu, gitu kan. Oh ya udah coba ya bawa ke klinik. Bawa ke klinik tuh ternyata tidak efektif. Gitu. Artinya mungkin karena memang infeksinya sudah tidak hanya 1-2. Jadi kan ternyata ada influenza AH1, kemudian ada infeksi-infeksi lainnya. Jadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah dan setelah itu alhamdulillah sih. Oke. Berarti sekarang ini pengobatan yang lagi dilakukan sama Mbak Angel dan keluarga? Sebenarnya mami kan kesulitan karena mami demensia. Jadi kalau kita tanya sakitnya di mana, dia nggak bisa jawab. Kalau kita tanya, mami boleh minum obat, dia ngerasa oh, enggak. Jadi ada tempernya, ada tantrumnya. Jadi susah untuk mengkomunikasikan. Nah sekarang udah dirawat di rumah, selang oksigennya udah dicabut. Jadi sudah membaik lah, udah bisa jalan, udah bisa berdiri gitu ya. Itu udah merupakan progres yang luar biasa. Merawat mami dalam situasi yang mami juga tantrum gitu ya. Apa yang Mbak Angel ketika lagi merawat mami yang Mbak Angel pikirkan pada saat itu? Masya Allah, ternyata hadiah yang Allah kasih adalah ada rezeki dan bisa punya waktu untuk merawat. Karena mungkin kalau saya masih kerja di DPR dulu, mungkin saya punya duit tapi saya nggak punya waktu untuk bisa menemani. Sekarang kan jadwal tergantung aku mau ambil atau enggak, aku mau kerja atau enggak, itu tergantung aku. Nah jadi ketika dikasih hadiah ini ya Allah terima kasih ya. Walaupun babak belur karena itu di bulan Ramadan, Keanu juga akhirnya aku nggak bisa temenin ya, dan benar-benar sendiri. Tapi ada pasti pada saat itu ada rasa ketakutan terbesar yang dipikirkan, yang kadang-kadang terlintas, tapi walaupun kita alihkan tapi selalu terlintas. Apa ketakutan terbesar kemarin saat mami sakit? Karena saya mengalami 3 kali dari Mas Aji gitu kan, kemudian kakak saya, kemudian opa yang masuk ke ICU tuh terus nggak bisa diselamatkan. Jadi saat mulai itu jantung udah mulai dipompa, saya tuh udah mulai ya Allah tolong itu benar-benar saya nggak sanggup. Kemudian alat-alat udah itu aduh saya tuh udah nggak sanggup dan akhirnya saya hanya pasrah. Karena kejadian yang berulang ini kan ada pasti bilang Mbak Enji ambil keputusan mau dimasukin ke ICU atau enggak gitu kan. Saya kan nggak punya siapa-siapa untuk nanya gitu kan, ini bagusnya gimana gitu. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk masuk ke ICU. Di ICU kan kalau udah selang-selang kepasang kan itu udah rasanya nggak sanggup juga sebenarnya. Pengen punya seseorang yang bisa saya tumpahkan atau nggak, paling nggak ada di samping saya. Sementara Keanu kan belum bisa saya ajak komunikasi, dan Keanu pun dilarang untuk masuk karena kalau di ICU itu kan
Oma semakin banyak ada yang besuk, semakin potensinya tinggi untuk ada infeksi dan virus lagi. Jadi sebenarnya Oma itu menurun bisa dibilang setelah kepergian Opa juga ya. Jadi sepi. Jadi sebenarnya ya dimensinya sendiri dan ada sedikit mental ill itu ketika kakak saya meninggal. Oke. Saya hanya 2 bersaudara. Jadi kebayang nggak ya ini tahun 2012 saya masuk, kemudian tahun 2014 kakak saya meninggal, kami cuma 2 bersaudara. Kemudian saya minta mami papi tunjuk jaga Keanu, nemenin saya 8 tahun bolak-balik di penjara. Tuh, alhamdulillah saya masih bisa ketemu ayah saya walaupun cuma 7 bulan. Nah sekarang saya harus menemani mama saya di saat kalaupun saya ingin membahagiakan, ngajak misalkan ke luar negeri, beliin baju yang bagus, mami saya tuh Nggak bisa nikmatin. udah nggak bisa nikmatin. Tapi ya alhamdulillah lah, alhamdulillah apapun itu saya syukuri karena memang ternyata kesempatan untuk merawat ibu itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau udah mulai drop, ngedown, udah Angie ya, ngerawat orang tua itu nggak semua orang dapat. Nemenin hari-harinya juga nggak semua orang dapat. Jadi bersyukur kalau masih bisa dikasih kesempatan Allah nemenin setiap hari walaupun lelah, tapi insya Allah. Mbak, kita kepengen dong kalau seandainya ngelihat Mbak video call sama Mama. Ya, coba ya kita teleponnya. Mama saya sekarang alhamdulillah dirawat oleh satu suster yang khusus lah ya. Lu mau jual handphonenya 10 juta Wendy? Gila ya. Allah, orang lagi ngobatin emaknya Wendy. Kalau bisa 12, gua 2 juta. Tuh kan. Oke, mudah-mudahan ya. Aku tuh sempat lihat postingan Mbak Enji pas lagi makan sesuatu. Ini enak Mama, gitu. Cobain Mama, gitu. Jadi Perlu 3 jaman sih. Nah, tapi kayaknya lagi tidur tuh. Oh lagi tidur ya jangan deh. Alhamdulillah. Iya kan? Ada. Nah gini gimana nih? Maksudnya mau diarahin kemana? Halo. Mama, Mbak. Halo. Halo. Hah? Halo, Mam. So makan? Mami so makan. Ini Angie dan. Hah? Kedengeran nggak Star di sana, Star? Tapi yang penting udah sehat, Iya. udah warna wajahnya udah Udah bagus. ada lagi. Oke, Angie kerja dulu ya, nanti pulang kita kasih tono, nih. Oke? Oke. Jadi emang komunikasinya kan agak susah. Oke, Nen. Oke, Mame. Love you. Tapi minimal sudah bisa memberikan reaksi lagi perlahan gitu. Iya sih, yang penting udah ada reaksi. Nah, udah mulai tantrum juga. Kalau misalkan dikasih makan, kalau lagi nggak suka marah-marah gitu kan. Jadi kayak kita ngurusin bayi kecil, kita harus. Jadi saya yang psikiater juga saya juga ikut sesinya. Jadi kata psikiaternya harus Mbak Enji juga, karena Mbak Enji juga harus dijaga keseimbangan emosinya. Karena kalau hanya di treatment mami dan orang yang ngerawatnya enggak akan mengalami kesulitan. Jadi kan jumper. Nah, jadi ada training-training khusus yang memang diberikan dokter untuk saya latih. Kadang-kadang kesabaran tuh juga jadi kayak setipis tisu ya. Aduh, udah itu capek, udah Itu benar. ya kan. Ngurusin Keanu, ngurusin mami, ngurusin kerjaan gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang tuh bertumpuk. Apalagi kemarin pas waktu bulan puasa udah ini masuk invoice segala macam THR dan sebagainya, mami dari billing rumah sakit, Keanu juga minta liburan ya kan, belum urusan rumah tangga. Dan alhamdulillah makanya saya salut sama single mother gitu kan. I feel you gitu, dan aku rasa emang single mother tuh hebat banget, luar banget biasa gitu loh perjuangannya. Oke, dan sekarang ini kita ada postingan dari Mbak Enji. Akhirnya punya waktu berdua. Makasih ya Keanu, Mas Said udah ngertiin Mami yang sedang merawat Oma. Jadi kemana kemarin akhirnya sama Keanu Mbak? Nggak kemana-mana, Keanu sekarang lagi turnamen ke Bali gitu. Keanu tuh bola ya? Bola. Jadi dia sekarang lagi ada kompetisi di Bali, jadi dia kesana. Aku pun nggak sempat nganterin karena besok aku ada jadwal kajian di Surabaya. Jadi bener-bener pack banget, 28 jam tuh kayaknya nggak cukup. Bangun pagi tuh udah hektik 1, 2, 3, 4, 5. Belum lagi kan Oma home care. Kalau home care itu berarti setiap pagi akan ada dokter yang datang untuk ngerawat, dan aku kan harus mengawasi. Keanu emang nggak kebagian waktu. Jadi aku minta Keanu,
untuk lebaran tahun ini nggak apa-apa ya, kita nggak kemana-mana juga. Terus mami juga nggak nggak bisa nemenin sahur dan nggak bisa nemenin buka puasa. Aku juga ada ngerasa nggak enaknya gitu. Karena pasti kan mau ya terawih bareng-bareng gitu ya, dan itu nggak bisa. Dan mungkin karena saya ngurusin oma dalam keadaan yang panik gitu kan, karena ada beberapa keputusan yang harus diambil. Aku tuh juga sering kadang-kadang, Kianu udah sih, Kianu please ngertiin mami deh. Nah Kianu juga habis itu aku minta maaf, maaf mami tuh mungkin emosi karena terlalu banyak yang menimpa mami dalam satu waktu, masalahnya banyak sekali gitu. Nah sehingga Kianu mungkin akhirnya dia bilang, iya mami maafin Kianu ya, Kianu juga mungkin datang di waktu yang salah, mami juga mungkin lagi banyak pikiran, terus Kianu tambah lagi gitu dengan pikiran-pikiran yang gak pernah mami pikirin gitu. Tapi ya itulah makanya ketika saya sekarang katakan yang single mother itu luar biasa, karena saya mengalami ketika hantaman demi hantaman datang dalam satu waktu. Kalau dulu saya di dalam penjara tuh hantamannya datang, tapi abis ini baru ini baru ini kan dalam satu waktu tuh ada sekitar 10 masalah yang harus Sebenarnya kalau di dalam penjara juga ada permasalahan tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya Mbak. Betul. Jadi betul. larinya ya udah gitu kan. Kalau ini harus ada solusi, harus ada action. Dan cepet. Kalau Mbak Enji sama Kianu masih satu rumah tapi kan. Masih. Jadi kan basically aku sama Oma sama Kianu aja, sama ada satu asisten rumah tangga. Karena kemarin Oma juga di rumah sakit ya, jadi. Iya. Ya. Jadi kan bayangkan, udah gitu dicek gimana Kianu sahurnya gitu, dia kebablasan, nggak bangun gitu kan, aku langsung senewen gitu ya. Sementara hal-hal yang sebenarnya begini yang menguras emosi dan pikiran, tiba-tiba Oma nanti dikasih tahu, Bu, Oma saturasinya turun 86. Ya Allah ya Rahman Rahim, ini apalagi ya udah oke, kalau gitu tambah lagi oksigennya gitu kan. Balik ke rumah lagi ada tabung oksigen yang nggak fungsi, itu gimana nih? Sementara Oma tuh harus cepet-cepet ditaruh selangnya karena saturasinya 86 kan, berarti kan itu agak gawat ya. Nah telepon tukang oksigennya, pas sampai mau diantarin tabungnya macet di jalan. Ya Allah, kadang-kadang itu udah ngerasa. Dan akhirnya saya tuh ada satu momen yang saya akhirnya lay back, terus saya hanya doa Ar-Rahman alamal Quran halaqal insan ala wahulak. Akhirnya saya ngaji sendiri, terus saya udah ngerasa ya Allah, saya udah gak sanggup. Dan di saat itulah saya akhirnya hanya ditemani ayat-ayat Al-Quran. Saya udah akhirnya saya hopeless gitu loh, dari saya yang gesit ya kan, oke ambil nanti oksigennya gitu kan, nanti ininya tolong ditelepon, nanti panggil ambulans apa segala macam ya Allah. Dan pada saat Oma kedua kali masuk ICU malam itu, saya telepon ambulans 3 rumah sakit nggak ada. Jadi itu paniknya kan udah luar biasa ya. Sementara Oma udah mulai unconscious, udah mulai nggak ada kesadarannya, jadi ditepok-tepok gini udah mulai nggak nyaut gitu kan. Dan aku harus menghadapinya sendiri. Kianu masih belum bisa di-involve apa-apa. Nah, tapi alhamdulillah, benar kata Opa, my dad selalu bilang, Angie, this too shall pass. Kamu bertahan aja, bertahan. Dan ternyata pertahanan aku terakhir itu hanya ada di surat Ar-Rahman. Mbak, kalau kita kasih kesempatan untuk bisa bicara sama Kianu sekarang, ya mungkin suatu saat nanti Kianu pasti lihat, nonton, atau dalam waktu dekat ini bisa Kianu nonton maminya lagi ada live. Ya, apa yang ingin Mbak sampaikan sama Kianu? Ya Allah, buat Kianu, mami itu minta Kianu sabar ya. Bukannya mami itu menangin Oma atau mami itu kalahin Kianu, nggak ada. Mami juga berusaha untuk bisa menyeimbangkan semua waktu mami hanya buat Kianu dan Oma, nggak ada buat siapa-siapa lagi, bahkan buat diri mami. Mami nggak nyiapin waktu. Mami kadang-kadang hanya berharap Dedi masih ada sehingga mami bisa berbagi beban. Jadi kalau bulan kemarin mami gak banyak waktu buat Kianu, lillah Kianu, mami sayang Kianu. Hanya mami harus menstabilkan keadaan Oma. Baru setelah itu mami fokus ke Kianu. Jadi sabar ya, sabar. Pasti akan ada waktu untuk kita berdua. Dan terima kasih karena Kianu udah ngertiin mami. Walaupun Kianu mungkin belum bisa banyak bantu, tapi mami yakin doanya Kianu itu yang menguatkan mami. Mami cuma bilang kan, Kianu, kita nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Allah. Dan Allah yang akan bantu kita, percaya ya, percaya. Semangat untuk Mbak Enji, semangat.
Pokoknya ini banyak doa juga dan juga cinta pastinya buat Mbak Enji dan juga Keanu serta keluarga. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.